Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sahur bareng CNN. Dan sekarang saatnya kita melihat suasana Ramadan di mancanegara. Kali ini dari Hong Kong sudah bergabung bersama kami eksekutif produser CNN Indonesia, Mira Syam. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Mira, kalau sekarang di Jakarta sudah pukul 2:58 pagi. Kalau di tempat Mira sekarang pukul berapa dan sudah sahur belum nih? Halo Ayu, iya. Sekarang di Hong Kong sekitar adalah pukul 3:58 pagi. Dan kebetulan saya di sini kan sedang bertugas meliput di Hong Kong Mhm. dan saat ini berada di hotel dan kebetulan makanan sahurnya itu akan diantarkan pada pukul 4:30 nanti gitu. Jadi belum sahur nih hari ini. Tapi jangan lupa sahur ya Mira untuk hari ini supaya kuat puasanya. Dan mungkin bisa langsung diceritakan bagaimana suasana Ramadan di Hong Kong. Apa sih bedanya dengan di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau dibilang bagaimana suasana Ramadan di Hong Kong, bisa dibilang tidak ada suasana Ramadan di Hong Kong. Kalau kalau di tempat publik atau di jalanan-jalanan itu ya sama saja seperti hari-hari biasa gitu. Jadi kan biasanya mungkin kalau misalkan Ramadan itu kegiatan masyarakat biasanya lebih lebih mereda gitu ya. Nah di sini tuh ya enggak, tetap saja masyarakat tuh sibuk dengan hiruk pikuknya sehari-hari gitu. Mhm. Kemudian juga tidak ada suara azan yang berkumandang di sini gitu. Tapi bukan berarti di sini umat muslim tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik tentunya. Namun memang kegiatan saat bulan Ramadan itu memang lebih banyak berpusat di masjid-masjid. Nah, di Hong Kong sendiri itu ada 5 masjid di Hong Kong dan kebetulan tadi sore saya sempat kemarin sore saya sempat mewawancarai Chief Imam Hong Kong, Mufti Muhammad Arsyad di Masjid Kowloon dan Islamic Center dan Chief Imam Imam Mufti mengatakan bahwa Ramadan tahun ini sebenarnya bisa dibilang berbeda dan bisa dibilang istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya karena ini adalah pertama kalinya Ramadan dilaksanakan tanpa pembatasan COVID-19 sama sekali. Karena selama 3 tahun pandemi ini memang di masjid-masjid di Hong Kong sama sekali tidak ada misalnya pelaksanaan sholat taraweh gitu. Jadi dan Hong Kong sendiri kan memang termasuk negara yang sangat ketat menjalankan aturan pembatasan COVID-19 Mhm. sehingga sebenarnya mereka juga baru benar-benar membuka semua aturan, baru benar-benar mencabut semua aturan pembatasan perjalanan dan baru saja membuka aturan penggunaan masker pada 1 Maret lalu. Jadi bisa dibayangkan betapa masyarakat Muslim di sini sangat bahagia menyambut Ramadan karena bisa menjalankan ibadah seperti sebelum pandemi. Mereka bisa berkumpul di masjid, melakukan ibadah dan juga bahkan tanpa masker dan ini menjadi hal yang istimewa sebenarnya tahun ini di sini. Gitu aja. Mhm. Berarti kurang lebih memang sama seperti Indonesia ya. Jadi tahun ini memang tahun pertama PPKM-nya itu dilonggarkan atau dicabut. Tapi saya penasaran kalau di Indonesia ini kan sangat banyak ya hal-hal yang sangat identik dengan Ramadan seperti ketupat atau mungkin beberapa makanan khas yang keluarnya itu ketika bulan Ramadan. Kalau di Hong Kong ada atau tidak sih pernak-pernik atau ornamen Ramadan yang dapat ditemui? Pernak-pernik ornamen Ramadan yang dapat temui sebenarnya bisa dibilang tidak ada. Jadi memang kalau misalkan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah seorang warga Indonesia yang tinggal di sini, ya biasanya mereka seperti biasa sih makanan-makanannya seperti yang mereka makan biasa di Indonesia karena kan bahan-bahannya mereka bisa dapatkan di sini. Sehingga mereka misalnya masak sendiri seperti itu. Gitu. Namun ada juga sih yang khas. Kala kemarin saya sempat ikutan berbuka di Masjid Kowloon. Jadi ketika menunggu azan itu kan di sana tuh memang setiap hari digelar berbuka puasa bersama secara gratis. Kemudian warga itu diberikan air putih, kemudian ada kurma dan ada samosa serta Mhm. ada bubur asal India yang bernama bubur halim. Jadi itu kayak semacam bubur kari gitu loh, warnanya kuning gitu. Nah, ternyata mereka kebiasaannya setelah azan itu mereka berbuka dengan kurma kemudian dengan bubur itu memang sudah menjadi kebiasaan di sana gitu. Jadi kayak bubur itu tuh bisa dibilang ya makanan khas di saat Ramadan gitu. Cara makannya juga cukup unik. Jadi ada samosa. Samosa itu sejenis snack asal India begitu. Dan samosa itu dicelupkan di bubur itu. Begitulah cara mereka berbuka kemarin itu. Itu yang sempat saya saksikan salah satu hal yang unik.
Menarik ya. Mungkin nanti kalau kembali ke Indonesia bisa di-recook kalau misalkan sedang kangen dengan Hong Kong ya. Nah, tapi sebenarnya Mira, kalau misalkan kita melihat Hong Kong ini kan umat muslimnya ini bisa dibilang minoritas. Sebenarnya berapa persen populasi umat muslim di Hong Kong saat ini? Ya, umat muslim itu populasinya di sini ada sekitar 300.000 umat muslim di Hong Kong. Itu adalah sekitar 4% dari penduduk Hong Kong yang berjumlah sekitar 7 juta. Dan dari 4% itu terdiri dari warga lokal, kemudian ada ada Pakistan, ada India, Malaysia, dan yang pasti Indonesia. Bahkan Indonesia sebenarnya 50% dari 4% itu. Jadi setengah warga muslim di Hong Kong ini orang Indonesia. Yang kebanyakan adalah pekerja migran, gitu Ayu. Baik, kalau misalkan tadi memang masih minoritas ya umat muslim di Hong Kong, lalu bagaimana sebenarnya dengan kegiatan masjid selama Ramadan di sana? Kalau misalkan kita ini kan masjid-masjid suka ada buka puasa bersama atau mungkin bagi-bagi takjil seperti itu ya. Kira-kira kalau di Hong Kong ada juga tidak sih tradisi seperti itu? Ya, ada justru gitu ya. Justru di Ramadan itu kegiatannya semua terpusat di masjid. Jadi dari 5 masjid yang ada di Hong Kong ini, ada 2 masjid yang cukup besar yang saya tahu, Masjid Kowloon dan ada lagi masjid satu lagi yang juga besar. Disitulah pusat kegiatan umat Muslim saat Ramadan dan masjid itu memang ya menjalankan menyediakan beragam kegiatan yang pasti, misalnya dari mulai sholat 5 waktu sampai sholat taraweh dan juga pengajian digelar di sana, dan berbuka puasa bersama itu memang setiap hari ada. Kalau misalkan sahur belum tentu ada sih, tidak setiap hari, cuman buka puasa bersama pasti ada. Seperti yang tadi saya ceritakan tradisi yang tadi itu. Jadi memang justru di masjid itulah mereka bisa merasakan Ramadan dengan ada azan berkumandang seperti itu. Karena di public area memang sangat tidak terasa suasana Ramadan. Oke, Gitu. Mira, tadi kan Mira mengatakan bahwa pusatnya ini sebenarnya ada di masjid ya, acara-acara yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tapi saya penasaran, apakah kalau misalkan di tempat lain ada tidak sih acara buka puasa bersama yang diselenggarakan mungkin dari pihak KBRI ataupun dari diaspora yang ada di sana, komunitas pelajar dan lain sebagainya, kira-kira ada tidak sih buka puasa bersamanya? Ya, ada juga di sini KJRI ya, Konjen. Ada juga di acara di sana, tapi memang tidak dan juga yang diadakan oleh pelajaran komunitas, tapi memang tidak rutin seperti yang di masjid. Jadi ya balik lagi lebih ke acara yang di masjid itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mira Syam atas bagaimana informasinya dan juga kita berharap semoga nantinya ini warga Indonesia di sana dan juga seluruh umat muslim yang ada di Hong Kong bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan pastinya baik dan juga full selama 30 hari ya. Terima kasih sekali lagi eksekutif produser CNN Indonesia Mira Syam melaporkan langsung dari Hong Kong. Selamat berpuasa, selamat sahur. Selamat sahur.